think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan membahas film yang cukup menegangkan dan tentunya masih ada tema-tema psikopatnya. Film ini berjudul The Purge yang dirilis pada tahun 2013. Film The Purge berlatar kehidupan Amerika di tahun 2022 yang makmur dengan tingkat kemiskinan dan kejahatan paling rendah sepanjang sejarah. Hal itu terjadi berkat sebuah tradisi yang bernama Purge, di mana pemerintah setempat memberikan waktu selama 12 jam dalam satu hari bagi seluruh warganya untuk melakukan tindak kejahatan, mulai dari mencuri, memperkaos, bahkan membunuh sekalipun. Dan semua kejahatan yang mereka lakukan selama rentang waktu tersebut tidak akan menerima hukuman sama sekali. Tradisi ini disebut purge atau pembersihan. Semua kejahatan pada saat hari pembersihan itu dilegalkan. Pihak berwajib mulai dari polisi, ambulans, hingga pemadam kebakaran tidak akan beroperasi demi mendukung kelancaran hari pembersihan tersebut. Dan kini, Purge sudah menjadi agenda tahunan yang selalu digelar setiap tahunnya. Saya yakin kalian pasti udah penasaran dengan filmnya. Jadi kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Enjoy the video. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama James. Bisa dikatakan keluarga James adalah satu dari sedikit orang yang mendapat keuntungan dari situasi purge atau pembersihan. Pasalnya dia sukses menjual jasa sistem pengamanan bagi orang-orang selama masa pembersihan. Dia juga menjual sistem pengamanan tersebut ke para tetangganya di sekitar rumah. James dan keluarganya tinggal di rumah mewah mereka dengan pengamanan yang super ketat. Hal ini membuat James tidak khawatir jika ada orang-orang yang akan mengusiknya selama malam pembersihan. Info sedikit, di sini kita melihat bunga berwarna biru di dalam mobil James. Bunga tersebut akan James letakkan di depan rumah dan menandakan kalau penghuni rumah itu mendukung tradisi pembersihan tersebut. Terlihat juga orang-orang sedang mempersiapkan alat pertempuran mereka. Karena malam ini tradisi pembersihan akan segera dimulai. Ketika sampai di rumah, kita akan diperlihatkan dengan keluarga James. Ada istrinya yang bernama Mary, anak pertamanya bernama Zoe, dan anak keduanya bernama Charlie. Ketika Mary sedang menaruh bunga warna biru tadi di depan rumah, tiba-tiba ada tetangganya yang menghampiri sambil membawakan makanan. Dia bernama Grace. Di sini Grace sedikit menyindir Mary. Dia mengatakan kalau keluarga si Mary jadi bahan gosip bagi tetangga yang ada di sana. Karena suaminya si James menjual sistem keamanan kepada semua tetangganya untuk malam pembersihan. Dan tetangganya merasa merekalah yang sudah membiayai kehidupan keluarga James. Ya, bisa dikatakan tetangganya ini iri sama keluarga James. Mendengar hal itu, Mary sedikit tersinggung dan langsung masuk ke dalam rumah. Pada malam harinya terlihat keluarga James sedang makan bersama. I don't want to do this anymore. Congratulations, baby. Thanks, it's a team effort. Laboratory, is that even a word? Count the time. Lalu Charlie menunjukkan waktu yang sudah hampir jam 7 malam. Itu artinya purge atau pembersihan akan segera dimulai. Kemudian mereka pun berkumpul di ruang monitor sambil bersiap dan mengecek keadaan sekitar. Lalu James mengaktifkan semua sistem keamanan di rumah mereka. Tidak lama kemudian, malam pembersihan dimulai. Pemerintah mulai menyiarkan alarm darurat untuk mengingatkan semua orang kalau malam pembersihan sudah dimulai. Semua jenis tindakan kriminal termasuk pembunuhan akan disahkan dalam rentang waktu 12 jam ke depan. Semua senjata kelas 4 dan ke bawah boleh dipergunakan selama pembersihan berlangsung. Polisi, pemadam kebakaran, serta ambulan tidak akan tersedia. Kemudian sirine pun berbunyi, tanda malam pembersihan telah dimulai. Di sini Zoe lebih memilih untuk berdiam diri di kamar selama pembersihan berlangsung. Sementara Charlie mulai mempertanyakan kenapa malam pembersihan ini harus ada, karena menurutnya hal seperti ini tidaklah benar. Lalu di sini James menjelaskan
kalau malam pembersihan diperlukan untuk melampiaskan rasa benci dan rasa kesal yang selama ini mereka pendam. Dan James merasa pemerintah sudah berhasil dalam menerapkan acara tahunan ini, di mana kemiskinan dan kejahatan sudah mulai berkurang. Sementara di dalam kamar, tiba-tiba Zoe dikejutkan oleh pacarnya. Pacarnya ini menyelinap masuk ketika mereka sedang makan malam. Dia bernama Henry. Kemudian Henry mengatakan tujuannya menyelinap masuk ke rumah Zoe untuk bertemu dengan ayahnya, dikarenakan hubungan mereka tidak disetujui oleh James. Jadi di sini Henry ingin membicarakan hubungannya dengan Zoe kepada James. Di sisi lain, James sedang berada di tempat kerjanya. Di sana terlihat TV sedang menampilkan siaran langsung kejadian yang terjadi pada saat malam pembersihan. Di TV itu juga mendebatkan bahwa malam pembersihan ini bertujuan untuk menghapus kemiskinan di negara tersebut, di mana para orang-orang miskin ini dianggap tidak mempunyai kontribusi bagi negara. Dan dengan adanya malam pembersihan ini, kejahatan menurun dan perekonomian berjalan dengan baik. Pada saat Charlie sedang bermain robotnya, dia masuk ke kantornya James dan ikut menyaksikan siaran langsung yang ada di TV. Kemudian Charlie mengarahkan robotnya ke ruang monitor. Di sana dia melihat ada orang yang sedang lari ketakutan di perumahan tersebut. Charlie pun langsung berlari ke ruang monitor. Dan di sana dia mendengar orang itu meminta tolong karena ada sekelompok orang yang sedang mengejarnya dan akan membunuhnya. Namun di luar tidak ada satu orang pun yang berusaha menolong pria itu. Di sini Charlie yang memiliki rasa empati yang tinggi. Dia pun langsung mematikan sistem keamanan di rumahnya untuk menyelamatkan pria itu. Tentu saja James kaget dan dengan cepat kembali mengaktifkan sistem keamanan di rumahnya. Lalu Charlie pun langsung segera menyuruh pria itu untuk masuk ke dalam, karena pintu keamanan akan segera kembali tertutup. Di sini karena kita tidak diberitahu nama pria ini, jadi kita panggil pria ini dengan nama Bobby aja ya. James yang melihat orang asing masuk ke rumahnya langsung bersiap dengan senjata di tangan. Sementara itu Henry yang katanya mau ngobrol baik-baik sama James, dia malah berusaha ingin membunuh James. Akibat baku tembak tersebut, tiba-tiba Bobby sudah menghilang dari sana. Kemudian James langsung mengajak Charlie dan Mary masuk ke ruang monitor untuk bersembunyi. Karena mereka takut Bobby masih bersembunyi di rumah mereka dan akan bertindak jahat. Di sini James berencana untuk mencari Zoe yang bersembunyi sama si Henry. Pada saat itulah James menemukan Henry ternyata sudah tewas terkena tembakan. Sedangkan di lain sisi Zoe telah ditemukan oleh si Mary. Zoe pun meminta maaf kepada ibunya karena dia tidak tahu Henry akan melakukan hal seperti itu. Tell Dad I'm sorry. Zoe, please. Tidak lama kemudian, masalah baru kembali muncul. Terlihat sekelompok orang mendekati rumah mereka dengan membawa senjata. James yang mengetahui hal itu langsung kembali ke ruang monitor. Sementara si Zoe masih hilang entah kemana. Ceritanya mereka nih saling mencari satu sama lain. Zoe nyari bapaknya, bapaknya nyari si Zoe. Ketua dari kelompok itu mulai berbicara di depan CCTV. Dia mengatakan kalau James dan mereka adalah sama-sama orang berduit maksudnya. Dan ternyata kelompok inilah yang sudah mengejar Bobby tadi. Mereka tahu kalau Bobby bersembunyi di rumah James dari para tetangga James yang mulutnya lemes. Di sini mereka hanya ingin James menyerahkan si Bobby agar mereka bisa melakukan pembersihan jiwa. Karena menurut mereka, Bobby hanyalah seorang gelandangan yang tidak memiliki apa-apa. Dan orang-orang seperti Bobby memang harus dibersihkan dari negara mereka. Mereka tidak akan menyakiti keluarga James jika mau menyerahkan Bobby. Tapi kalau tidak, mereka akan menerobos masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian, mereka pun mematikan listrik yang ada di rumah James. Tapi untungnya masih ada daya cadangan. Di sini James mulai panik, biarpun rumahnya dilengkapi dengan sistem keamanan yang sangat kuat. Tapi James sendiri malah tidak yakin dengan sistem keamanan yang dia jual. Mau tidak mau James harus segera mencari Bobby dan menyerahkannya ke kelompok itu untuk melindungi keluarganya. Mereka pun berpencar mencari keberadaan si Bobby.
Sementara Charlie menggunakan robotnya untuk mencari si Bobby. Karena kebetulan robotnya ini sudah dia update sehingga bisa melihat dalam keadaan gelap. Tidak lama kemudian Charlie berhasil menemukan keberadaan Bobby yang sedang mencari tempat persembunyian. Bobby pun kebingungan melihat ada robot yang datang ke arahnya. Di sini Charlie memberi isyarat kepada Bobby karena sebenarnya Charlie ingin menyelamatkannya dan dia tidak ingin Bobby diserahkan kepada kelompok itu. Akhirnya Charlie mengarahkan Bobby ke tempat rahasia miliknya. Lalu secara tiba-tiba Zoe muncul dan berkomunikasi dengan robot milik Charlie. Dia berkata akan bersembunyi di tempat rahasia miliknya Charlie, yang dimana Bobby juga bersembunyi di sana. Dan benar saja, ketika James menemukan Zoe, ternyata Bobby sudah menyandranya. Bobby berkata dia tidak akan menyakiti Zoe, dia hanya ingin berlindung di dalam rumah James. Karena Bobby tidak ingin mati sia-sia dibunuh oleh kelompok itu. Dan dia akan melepaskan Zoe kalau malam pembersihan ini sudah selesai. Di sini terjadi ketegangan di antara mereka, karena James tidak ingin keluarganya malah kena imbas dari kejadian ini. Dan tanpa Bobby sadari, Mary sudah bersiap menembak di belakangnya. Shoot him, Mary! Shoot him! Zoe pingsan akibat kepalanya terbentur, sementara James berhasil memukul Bobby hingga dia pingsan. Mereka pun mengikat Bobby untuk diserahkan ke kelompok tadi. Sebelum menyerahkan Bobby, mereka menyiksanya terlebih dahulu, karena Bobby terus memberontak. Di sini Charlie marah kepada ayahnya, karena ayahnya sudah melakukan hal yang tak manusiawi. Charlie pun langsung berlari dari sana. Bahkan istrinya si Mary juga merasa hal ini tidaklah benar, membiarkan orang mati dengan sia-sia. Sedangkan Bobby juga memiliki hak untuk hidup. Zoe yang sudah sadar juga ikut kecewa dengan kelakuan ayahnya. Tidak lama kemudian, Bobby membiarkan James menyelamatkan keluarganya dan menyuruh James untuk menyerahkannya kepada kelompok itu. Bobby tidak mau mengorbankan keluarga James hanya untuk dirinya. Di sini James mulai merasa bersalah dengan apa yang sudah dia lakukan. Di sisi lain, Mary melihat kelompok itu sudah membawa perlengkapannya untuk membobol pintu rumah mereka. Mary pun langsung memberitahu James dan menyuruhnya untuk segera menyerahkan Bobby. Tapi James malah berubah pikiran. Dia tidak jadi untuk menyerahkan Bobby, dan dia akan membuat rencana baru untuk melawan kelompok itu. To serve our need to purge! Sweet Sandy. James berjaga di ruang depan, Mary bersembunyi di lantai atas, Charlie di ruang basement, dan Zoe bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Kelompok itu pun sudah berhasil masuk ke dalam rumah. Ketika Charlie sedang bersembunyi, tiba-tiba dia diseret oleh salah satu anggota kelompok itu. Tapi untung James langsung datang dan menyelamatkannya. Kemudian James mulai menyusuri rumah, dan dia tidak sengaja bertemu dengan dua anggota kelompok itu. Singkat cerita, James berhasil membunuh mereka. Ketika James ingin kembali menemui keluarganya, tiba-tiba pemimpin kelompok itu datang dan langsung menusuk James. Sementara itu, Charlie yang berada di ruang monitor, dia melihat para tetangganya datang dan membunuh semua anggota kelompok itu yang sedang berjaga di luar. Bahkan ketika Mary hampir dibunuh oleh dua orang dari kelompok tersebut, tetangganya pun datang dan menyelamatkannya. Dirasa situasi sudah aman karena para tetangganya datang untuk menolong. Mary pun langsung mencari keberadaan James. Dan dia kaget melihat suaminya sudah dalam keadaan sekarat dengan luka tusuk di perutnya. Tidak lama kemudian, pimpinan kelompok tadi datang dan berencana akan menembak mereka semua. Namun tiba-tiba Zoe muncul dan langsung menembak orang itu sampai tewas. Ketika situasi sudah aman, mereka pun kembali berkumpul. Tapi James harus tewas akibat luka tusuk yang dia dapat. Kemudian di sini Mary berterima kasih dengan para tetangganya yang sudah datang untuk menolong mereka. Tapi ternyata tetangga mereka datang bukan untuk menolong.
melainkan mereka ingin keluarga James mati di tangan mereka. Tetangganya yang bernama Grace, kalau kalian ingat, Grace ini yang mengantarkan makanan di awal film tadi. Dia mengatakan para tetangga sudah muak melihat keluarga James memamerkan kekayaannya. Intinya para tetangganya ini iri sama kesuksesan keluarga James. Ketika mereka melihat pintu rumah keluarga James berhasil dibobol oleh kelompok tadi, para tetangganya ini melihat kesempatan untuk melampiaskan kebencian mereka kepada keluarga James. Karena mumpung ada orang yang bisa membobol sistem keamanan di rumah James, mereka pun memanfaatkan hal tersebut. Ditambah lagi dengan adanya malam pembersihan ini, mereka bisa dengan bebas melampiaskan kebencian mereka kepada keluarga James. Ketika para tetangganya ini sudah bersiap menghabisi keluarga James, tiba-tiba Bobby datang menyelamatkan mereka. Ketika Mary, Zoe, dan Charlie berhasil dibebaskan, Bobby menunggu perintah dari Mary. Apakah tetangganya ini mau dibunuh, disuruh push up, atau disuruh mandi lumpur sambil live semalaman. Tapi di sini Mary lebih memilih untuk membiarkan para tetangganya ini hidup dan menunggu sampai malam pembersihan ini selesai. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan hampir pukul 7. Mereka berkumpul di meja makan dengan memendam emosi satu sama lain. Dan ketika Mary lengah, Grace masih berusaha merebut senjata dari tangannya Mary. Tapi untung si Mary berhasil mencegahnya. Tidak lama kemudian sirine pun berbunyi. Tandanya malam pembersihan telah selesai. Hukum telah aktif kembali dan semua orang sudah tidak diperbolehkan melakukan tindak kriminal. Lalu Mary langsung menyuruh para tetangga untuk pergi dari rumahnya. Di sini karena sudah aman, Bobby pun juga ikut pergi dari sana. Tidak lupa Mary mengucapkan terima kasih kepada Bobby yang sudah membantunya. Dan film pun selesai. Gimana nih menurut kalian filmnya? Apakah Indonesia harus menerapkan tradisi seperti ini? Kalau pemerintah di Indonesia membuat peraturan gini, kira-kira siapa orang yang pertama bakal kalian incer? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.